Selamat datang dan salam equilibrium. Di video kali ini, kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut ini. Yang pertama adalah tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional bisa kita artikan sebagai proses pertukaran barang atau jasa antar dua negara atau lebih. Ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya perdagangan internasional. Faktor yang pertama adalah untuk menghemat biaya produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, maka negara dapat melakukan kegiatan produksi dalam jumlah besar. Jika barang diproduksi secara besar-besaran, maka akan menimbulkan efek biaya yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Dengan demikian, biaya produksi per unit produk menjadi lebih rendah. Faktor yang kedua adalah adanya perbedaan selera masyarakat. Selera masyarakat ini menjadi salah satu faktor pendorong timbulnya perdagangan internasional. Karena tiap negara, masyarakatnya memiliki selera yang berbeda. Sebagai contoh, masyarakat di negara A lebih menyukai produk tas dari negara B daripada produk tas di dalam negeri, dan contoh-contoh lainnya yang berkaitan dengan selera masyarakat. Yang berikutnya adalah perbedaan sumber daya tiap negara. Barang yang diproduksi oleh suatu negara bergantung pada sumber daya yang dimiliki. Negara yang tidak dapat memproduksi suatu barang karena keterbatasan sumber daya akan mengimpor sumber daya tersebut, maka timbullah perdagangan internasional. Faktor yang lainnya adalah keinginan untuk memperkuat kerjasama antar negara. Perdagangan internasional itu selain dalam bidang ekonomi, juga bertujuan untuk mempererat persahabatan antar negara. Dengan demikian memungkinkan untuk terjadinya pertukaran pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya. Faktor yang berikutnya adalah kelebihan produk dalam negeri. Jika negara memiliki surplus produk, dapat menjual produknya tersebut di pasar internasional, dan itu akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Berikutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Secara umum, manfaat perdagangan internasional bisa kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bagi negara, yang kedua bagi perusahaan, dan yang ketiga bagi konsumen. Sekarang kita akan bahas manfaat perdagangan internasional bagi negara. Manfaat bagi negara yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan. Karena adanya akses terhadap beragam produk, maka konsumen dapat menikmati berbagai produk dari seluruh dunia yang mungkin tidak tersedia di dalam negeri. Lalu, harga barang yang lebih kompetitif. Persaingan antar produsen dari berbagai negara akan mendorong penurunan harga dan peningkatan kualitas produk. Lalu terjadinya peningkatan pendapatan nasional. Ekspor produk dapat meningkatkan pendapatan negara dan devisa. Manfaat yang lainnya adalah
mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini bisa kita lihat dari ekspansi pasar. Perusahaan dapat memperluas pasar mereka ke luar negeri, meningkatkan penjualan dan produksi. Lalu mendorong timbulnya investasi asing. Perdagangan yang aktif dapat menarik investasi asing langsung yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan teknologi. Manfaat yang berikutnya bagi negara adalah diversifikasi ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan diversifikasi ekonomi ini salah satunya adalah mencegah ketergantungan pada satu sektor. Dengan berdagang dengan berbagai produk, negara dapat mengurangi resiko akibat fluktuasi harga pada satu komoditas tertentu. Harga komoditas yang satu naik atau turun, tapi ada komoditas lain yang bisa juga diandalkan. Jadi tidak terpatok pada satu komoditas saja. Lalu manfaat yang berikutnya adalah transfer teknologi. Dengan adanya perdagangan internasional, maka akses terhadap teknologi baru menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan produktivitas kinerja. Manfaat yang lainnya adalah menjalin kerjasama internasional yang lebih baik. Hubungan yang baik dalam bidang ekonomi antar negara-negara juga mendorong adanya kerjasama dalam berbagai bidang yang lainnya. Kemudian manfaat perdagangan internasional bagi perusahaan. Bagi perusahaan, manfaat yang dirasakan dengan adanya perdagangan internasional ini yang pertama adalah dapat meningkatkan penjualan. Dengan adanya perdagangan internasional, penjualan tidak hanya bisa dilakukan di pasar dalam negeri saja, tetapi bisa dijual di negara lain yang melakukan kerjasama internasional. Jadi pasar yang lebih luas. Kemudian poin yang berikutnya adalah mendorong efisiensi produksi. Dengan adanya perdagangan internasional atau pasar yang lebih luas, maka produksi akan dilakukan secara besar, dalam jumlah besar, secara efisien. Jadi bisa menurunkan biaya produksi per unit, lebih murah karena biaya tetapnya tetap ya. Lalu yang berikutnya adalah diversifikasi risiko. Maksud dari diversifikasi risiko ini misalnya mengelola fluktuasi permintaan. Dengan memiliki pasar yang beragam, perusahaan dapat mengurangi dampak dari penurunan permintaan di satu pasar. Penurunan permintaan dari negara lain bisa dijual ke negara yang lain lagi. Yang berikutnya adalah inovasi. Dengan adanya perdagangan internasional, maka terjadi persaingan di pasar global. Supaya produk bisa tetap laku, maka perusahaan harus melakukan inovasi terhadap produknya agar tetap dapat diterima di pasaran. Yang berikutnya adalah manfaat perdagangan internasional bagi konsumen. Yang pertama adalah jelas sekali, pilihan produk yang lebih beragam. Konsumen dapat memilih berbagai produk dengan kualitas dan harga yang berbeda-beda karena ada produk dari negara lain.
Jadi itu sangat menguntungkan juga bagi konsumen. Yang kedua adalah harga yang lebih terjangkau. Karena adanya persaingan dengan produk lain, maka imbasnya adalah harga. Harga juga bisa lebih terjangkau. Lalu manfaat yang berikutnya adalah kualitas produk yang lebih baik. Ya karena ada persaingan dengan produsen lain atau perusahaan lain, maka setiap perusahaan akan berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang lebih baik agar produknya bisa diterima di pasaran. Dengan demikian kualitas produk bisa lebih meningkat. Demikian pembahasan mengenai perdagangan internasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.